Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kegiatan pembelajaran ekonomi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mengenal lebih jauh lagi tentang akuntansi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah akuntansi, pengertian akuntansi, manfaat, serta pemakai informasi akuntansi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang akuntansi, yaitu tentang karakteristik informasi akuntansi, prinsip akuntansi, serta bidang-bidang akuntansi. Siapkan buku dan penanya, selamat belajar. Studying the truth. Nah, adik-adik, materi pertama yang akan kita bahas adalah karakteristik kualitas informasi akuntansi. Ada 9 kualitas informasi akuntansi yang harus dipedomani oleh seorang akuntan. Kita bahas tiga-tiga yuk. Yang pertama adalah memiliki perbandingan antara manfaat dan biaya. Yang kedua adalah dapat dipahami, dan yang ketiga adalah relevan. Pertama, perbandingan antara manfaat dan biaya. Maksudnya di sini adalah manfaat informasi akuntansi yang dibuat harus lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk membuat laporan akuntansi tersebut. Biaya pembuatan sebuah laporan akuntansi tidak boleh melebihi manfaat yang diperoleh oleh pihak-pihak pengguna informasi tersebut. Yang kedua, dapat dipahami. Laporan akuntansi digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan. Oleh karenanya, penyusunan laporan akuntansi harus bisa dipahami atau dimengerti oleh penggunanya. Dengan kata lain, penyusunan laporan akuntansi yang sulit dipahami atau sulit dianalisis harus dihindarkan. Yang ketiga adalah relevan. Maksudnya di sini adalah laporan akuntansi harus bersangkut paut dan berguna secara langsung bagi pengguna informasi akuntansi tersebut. Pembuatan laporan akuntansi harus memilih data, metode pengukuran, dan metode pelaporan yang dapat membantu para pengguna dalam mengambil keputusan. Karakteristik selanjutnya adalah dapat dipercaya, memiliki nilai prediksi, dan umpan balik. Maksud dapat dipercaya di sini adalah memenuhi 3 kriteria, yaitu dapat diuji, netral, dan menyajikan yang sebenarnya. Artinya, ketika laporan ini diuji oleh penguji independen, maka hasilnya tetap sama dengan apa yang telah dibuat. Nah, informasi akuntansi ini juga tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu, harus netral antara pihak pemilik perusahaan dengan pihak pengguna informasi akuntansi. Kemudian, informasi akuntansi yang dibuat harus dapat dipercaya dan berasal dari kondisi ekonomi atau kejadian yang sebenarnya. Selanjutnya, yang nilai prediksi maksudnya di sini adalah dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Nah, biasanya para pemakai eksternal akuntansi seperti investor menggunakan data historis laporan keuangan perusahaan untuk memprediksi perkembangan perusahaan di masa mendatang. Laporan akuntansi ini dapat menjadi bahan prediksi, pembenaran, penolakan, atau pengambilan peluang dari keadaan yang telah dilalui. Karakteristik selanjutnya adalah tepat waktu. Maksudnya adalah laporan harus disampaikan tepat pada waktunya, sehingga dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Jika pembuatannya lama, maka akan tertundanya pengambilan keputusan. Kemudian dapat dibandingkan dan konsisten. Artinya bahwa pengguna informasi akuntansi dapat lebih mudah mengetahui persamaan dan perbedaan perusahaan dengan perusahaan lain dengan adanya informasi akuntansi tersebut. Terakhir adalah materiality, artinya berpedoman pada tuntutan prinsip-prinsip akuntansi. Berikut adalah prinsip dasar akuntansi yang mendasari akuntansi dan seluruh laporan keuangan. Nah, Anda bisa didik, prinsip pertama ini adalah prinsip historis atau biaya historis, artinya bahwa informasi akuntansi didasarkan pada biaya sesungguhnya. Yang kedua adalah pengakuan pendapatan, artinya
Penghitungan pendapatan didasarkan pada jumlah kas yang diterima dari penjualan dengan pihak lain. Prinsip ketiga adalah mempertemukan, artinya besar biaya yang sudah menjadi beban harus tetap dicatat meskipun belum dikeluarkan, dan besarnya pendapatan harus dihitung walaupun belum diterima. Jadi, utang dan piutang harus dicatat selama periode berjalan walaupun uangnya belum kita bayarkan maupun belum kita terima. Kemudian selanjutnya adalah pengukuhan penuh. Informasi yang diberikan atau disajikan harus lengkap dan tidak boleh setengah-setengah. Kemudian selanjutnya adalah konsisten. Artinya pencatatan, metode, dan prosedur dalam proses akuntansi harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan mengikuti perubahan metode dari tahun ke tahun. Kemudian selanjutnya adalah objektif. Maksud objektif di sini adalah mengacu pada keakuratan bukti-bukti transaksi yang mendukung dalam proses keuangan. Nah, keenam prinsip tersebut harus dipedomani oleh seorang akuntan dalam membuat laporan keuangan atau laporan akuntansi suatu perusahaan. Selain prinsip-prinsip tersebut, ada konsep akuntansi yang juga harus dipegang teguh oleh para akuntan dan pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu yang pertama ada konsep entitas usaha dan yang kedua adalah konsep biaya. Maksud konsep entitas usaha di sini adalah perusahaan dipandang sebagai entitas terpisah dari pemilik, kreditor, atau pihak yang berkepentingan lainnya. Contohnya, akuntan yang bekerja pada perusahaan perseorangan hanya akan melakukan catatan akuntansi terhadap kegiatan perusahaan tersebut dan bukan kegiatan aset atau utang pemilik perusahaan. Jadi harus dipisah antara uang dari pemilik perusahaan dengan uang dari perusahaan, tidak boleh digabungkan. Kemudian yang kedua adalah konsep biaya. Maksudnya di sini adalah pencatatan akuntansi harus didasarkan pada harga perolehan. Misalnya nih, sebuah bangunan dibeli dengan harga 500 juta. Maka yang harus dimasukkan ke dalam buku pembelian adalah 500 juta, walaupun penjual mungkin meminta harga 530 juta, atau si pembeli menawar 450 juta, atau jika ditaksir dengan pajak, harga bangunan tersebut adalah 450 juta. Tapi pencatatan dalam akuntansi harus sesuai dengan biaya perolehan sebesar 500 juta. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah bisa dipahami? Kita lanjut ke pembelajaran berikutnya ya, tentang bidang-bidang akuntansi. Seorang akuntan banyak sekali dibutuhkan, oleh karenanya banyak sekali bidang-bidang akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi keuangan. Orang yang bekerja di posisi ini disebut akuntan keuangan. Tugasnya adalah mencatat transaksi hingga menyajikan laporan keuangan. Kemudian auditing. Orang yang bekerja di bidang auditing disebut sebagai auditor. Tugasnya apa? Tugasnya adalah memeriksa catatan keuangan secara independen suatu perusahaan. Kemudian ada lagi akuntansi biaya. Nah, biasanya akuntansi biaya ini dilakukan oleh akuntan biaya. Akuntan biaya bekerja dalam perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. Nah, biasanya akuntansi biaya ini diperlukan oleh suatu perusahaan. Kemudian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang khusus pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen dalam menjalankan perusahaan. Akuntansi manajemen ini juga berperan dalam penyusunan rencana pembelanjaan anggaran suatu perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah akuntansi anggaran. Ya, tugasnya adalah menyusun anggaran pengeluaran suatu perusahaan dan membandingkannya dengan pengeluaran yang sebenarnya. Selanjutnya adalah akuntansi pemerintah. Selanjutnya adalah akuntansi pendidikan. Nah, akuntansi pendidikan adalah berhubungan dengan kegiatan pengajaran dan pengembangan pendidikan akuntansi, baik di SMA, MA, ataupun SMK seperti yang sedang Ibu lakukan. Oke anak-anak sekalian, mungkin itu saja materi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.